Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Nah, kemarin yang bertemu Mas Tinus, lalu ke Solo ya, bertemu sama Mas Tinus, lalu yang berkeliling di kota Semarang. Nah, yang banyak menemukan hal-hal yang rumit secara keilmuan gaib itu tadi ya. Cucunya yang silpling-sil del kumandil, tunggu-tunggu yang nggak enak ini. Dan waktu kemarin itu ketika yang bertemu Mas Tinus, sempat yang dipotret sama Mas Tinus, lalu yang tanya, apa foto-foto video-video buat Pak Dwi, katanya Pak Dwi yang ada di Blitar ya. Pak Dwi, salam rahayu dari yang untuk Pak Dwi. Nah, seseorang menitipkan dan memberikan ya, ini keramat dan gaib, dititipkanlah kepada Eyang dan diberikanlah kepada Eyang sebagai hadiah. Engkau tahu naga ini, naga raja ya. Naga raja ini buntut sama kepalanya bertemu. Nah, kamu tahu filosofinya. Bahkan yang ngasih ini, yang memberikan ini, yang menitipkan secara goib itu, dia nggak tahu ya. Padahal goib ya, tapi dia nggak tahu. Nah, saat itu beliau cuma bilang, ini kutitipkan, hanya engkau yang tahu artinya. Yang buka sekarang del kumandil kentewati silpring supaya engkau paham ya. Tapi ini wejangan ya, nanti yang dikira sombong lagi ya, apa adanya ya. Yang bilang ini wejangan yang enggak untuk yang lainnya ya, hanya untukmu, karena ini tingkatannya menurut yang harus sudah sering-sering yang wejang baru nanti nah, yang lainnya nggak boleh ya, skip aja, hanya untuk cucunya yang. Kita adalah manusia. Nah, manusia itu ya herbivora, ya karnivora, ya omnivora. Tinggal engkau memilih aja mana yang kau suka. Nah, saat itu engkau juga nggak paham itu apa makananmu sendiri yang kau butuhkan ya, nggak paham. Banyak yang nggak paham dan nggak bisa memilih, sehingga semua dimakan, dicampur-campur. Tapi nggak paham dengan tubuhmu, berarti kau butuh sayuran atau kau butuh daging-dagingan. Singa hanya butuh daging, sapi hanya butuh sayur-sayuran, tumbuhan. Nah, coba kau temukan ya, dari bahasa yang itu. Untuk membuat ototnya dia butuh protein ya. Dan untuk membuat tampilannya yang seram dia butuh protein. Kuncinya itu. Coba nanti kau lanjutkan, masa yang harus mejang terus ya, lama-lama ya bosen.
Nah, contoh dari naga raja, Pedit Nogogini, naga raja. Begitu juga dengan otak kita ya, yang reptil. Ketika otak itu reptil, maka otak itu juga otak dari mamalia yang menyusui. Itulah disebut reptil, mamalia, dan jadilah engkau sapien ya, sapien. Nah, itu juga harus kau perhatikan cucunya yang 3 itu ya, reptil, mamalia, sapien. Dah, homo sapien dulu. Homo sapien kan tahu sendiri di Sragen sana ada. Nah, ini benar-benar tinggi loh ya, ini tingkat tinggi wajangannya ya. Ketika kobra, ular itu masih menggigit petitnya atau buntutnya atau ekornya, artinya ular itu masih bodoh ya. Nah, ketika dia menjadi bodoh, nggak punya kaki kan itu ular itu, bodoh, maka cakramu itu kayak ular ya, cakra ke-10 eter tadi ya, ada 9 tapi ada 10, udah kamu cari itu, nanti kamu akan menemukan tuh goib itu. Ketika sudah berubah dari kebodohan itu, menjadilah dia yang punya kaki, kadal ya, tahu kadal kan, blungon, kadal itu, kamu amati. Nah, makanya yang kan bilang belajarlah dari alam. Ketika nanti direset, belajarlah dari alam. Tetapi karena yang nggak perlu nih, cucunya Eyang Del Kumandel Silbris nggak perlu, karena aku sudah belajar dari leluhurmu, dari alam ya. Lalu bagaimana kok sekarang ini kau lupa dengan leluhurmu? Karena ini perang sulap, perang magician, perang magic. Apa itu perang magic? Ya, informasinya itu dicampur, omnivora itu tadi ya, perang magic. Nah, sebagai pendeta yang baik ya, pendeta bukan pendeta kerohanian agama keyakinan tertentu, enggak, pendeta itu begawan gitu loh ya. Jadi seorang pendeta atau begawan yang baik, engkau nggak harus mencampur informasi, my brother ya, spiritual ini. Jadilah dirimu sendiri ya. Makanya yang katakan orang keras kepala itu yang dibilang bandel oleh maha guru yang ketemu ini ya. Entah itu maha guru, entah itu maha omon-omon atau maha apa nggak tahu, tapi setiap orang yang mempunyai kelebihan yang bertemu yang selalu dibilang bandel ya, keras kepala ya. Tapi yang dengan segala kerendahan hati ya, yang bilang oke, tapi tetap besoknya ya, tetap keras kepala. Kenapa? Kenapa kok yang tetap keras kepala? Rokoknya kok hilang sama ini. Dengan keras kepala ya, engkau membantu menemukan dirimu ya, engkau membantu menemukan dirimu itu tadi, dirimu sendiri. Bahkan engkau menemukan yang namanya pertahanan bumi ya. Pertahanan bumi sama dengan pertahanan leluhur, karena ini adalah matrix, ilusi, manipulasi. Maka keras kepala
seperti yang dalam spiritual dan leluhur benar-benar sangat diperlukan. Ya, karena untuk menemukan yang namanya pertahanan bumi, ini kunci dari Kumandel Gentewati. Nggak banyak yang paham, ya, yang yakin. Ya, silakan dihujat, wah sok tahu dan sebagainya. Silakan, engkau akan memahami nanti. Ya, sil mau menghina dan sebagainya. Silakan, tapi engkau akan memahami. Karena yang kan udah bilang kesadaran spiritual dan logika itu yang selalu yang pakai. Makanya yang berkelana, ya, dari utara ke selatan, dari kutub utara ke selatan berkelana. Itu bukan omon-omon itu. Nah, pertahanan bumi ini adalah kekuatan terakhir untuk menghadapi yang namanya perang magic. Ya, jelas ya. Paham itu perang magic. Ntar ini datanya masih hidup ini. Oh, udah mati. Ya, karena ini bisa masuk ini magic di sini. Nah, bingung kok pasti ya dengan data empirik. Sosokan bahasanya sampai SMA, SD, SMP aja, SMA nggak lulus, data empirik. Sampai mana yang tadi lu yang malah lupa? Ya, pertahanan bumi. Oke, untuk menghadapi yang namanya perang magic. Nah, situ dulu, tahan. Lanjut lagi ke ini alurnya, alur balik ya, alur ceritanya balik. Jadi maju ke depan dan balik lagi ke belakang. Nah, ketika udah menjadi kadal itu, kamu tahu kadal, kamu tahu Blungon, wajahnya kayak apa? Kayak ini, ya, wajahnya kayak ini. Nah, tapi dia masih menggigit buntutnya, masih menggigit ekornya. Tapi seorang naga, ya, Pedit Nogogini, lihat, dia tidak menggigit ekornya. Nah, dialah sang guru, maha guru itu. Paham ya? Yang ulangi, Pedit Nogogini adalah gurunya maha guru. Kenapa yang bilang gurunya guru maha guru? Karena dia tidak menggigit ekornya. Lihat, kan dia tidak menggigit. Hanya ekornya aja nyambung ke kepala. Artinya ekor itu adalah simbol ketululan itu tadi, ketidaktahuan. Dan itu bergabung dengan kepalanya, dengan mahkotanya. Makanya jarang-jarang ini Nogorojo namanya. Ya, jarang-jarang. Jarang yang punya Nogorojo. Ya, mungkin hanya satu. Ya, karena ini pemberian gaib itu tadi. Kalau kotes karbon, lama bro. Perunggu era Majapahit ke sana. Bahkan sampai tidak diketahui kapan ya. Karena yang ngasih itu gaib. Nah, paham ya tadi kunci-kunci ya. Ambil inti-intinya dari kunci-kunci ini tadi. Nah, perjalanan balik ke Semarang. Di dalam sebuah perjalanan itu, karena yang sudah menyatu dengan transportasi, yang merasakan daya tarik magnet yang kuat di tempat tertentu. Jadi seakan-akan kuda besi ini kayak kesedot energinya. Ya, aku belum pernah seumur-umur seperti ini. Ketika melewati jalan itu belum pernah.
Ya, jarang terjadi itu. Bahkan belum pernah loh, sampai aku mengatakan hari ini kepada cucuku Delkumandel Gendowati, belum pernah. Artinya pertahanan bumi ini sudah lemah, ya, karena kuda besi bisa merasakan kekuatannya, dan itu energinya sampai ke Eyang itu. Nah, berbagi cerita sedikit. Kamu tahu nggak ketika musim salju tiba di negara barat, katakanlah itu di Belanda, di Eropa, atau di Amerika, engkau tahu cara menghilangkan salju? Karena salju itu bisa 1 meter tebalnya, bahkan bisa 1,5 meter, bisa 2 meter, bahkan bisa 3 meter. Kamu bayangin itu. Kalau kamu naik mobil nggak bisa lewat, jadi harus pakai kayak traktor yang dorong itu. Itu kalau di jalan biasa, tetapi kayak di flyover, ya, itu nggak repot-repot pakai apa pendorong itu, apa namanya, traktor pendorong itu untuk menghilangkan salju. Cukup di bawah lapisan aspalnya itu ada pemanasnya, sehingga dia akan mencair, sehingga akan masuk ke drainase di pinggiran flyover itu. Sebegitu canggihnya itu, ya. Loh, kok yang tahu? Lah, ini data empirik, bro. Kok tahu? Ya tahu, namanya pengalaman. Sudah mengalami, sudah melihat, sudah merasakan, sudah mempraktekkan sendiri. Menungguin kapan mencairnya, kan gitu. Jadi bukan omon-omon. Ya. Oh, kamu nyepelekan cucunya yang silpringsil. Ya. Terlalu banyak nyepelekan kok. Nah, mau dilanjut nggak? Tapi rokoknya kurang panjang nih, mau ngambil lagi, mau tak paus. Mau dilanjut gak ini? Perang magic ini. Nah, yang bisa menyelamatkan perang magic ini adalah orang yang keras kepala, jiwa pandito tapi keras kepala. Ya, kalau enggak bisa selamat ini. Jelas ini karena pertahanan bumi. Ya. Karena yang merasakan langsung tadi energinya, yang rasakan ketika yang lagi muter-muter itu, yang rasakan energinya. Pertahanan bumi ini ya, yang ulangi, pertahanan bumi ya. Jelas ini. Waduh, udah 18 ya. Ya oke lah. Ini part 1 ya, part 2-nya yang bikin. Ya, Rahayu, 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 atau live pertahanan buminya seri keduanya, terserah lah. Ya, kalau live ya masih tetap untuk cucunya yang Delkumandel Gendowati. Ya, yang lainnya skip aja lah. Ya.